Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Anggreni dengan NIM 25293 dari kelas PTIK 3C. Saya akan menyampaikan jawaban dari mata kuliah jaringan komputer. Saya akan membahas tentang hardware jaringan komputer. Hardware jaringan komputer terdiri dari kabel dan konektor. Yang kedua, Ethernet card, hub dan switch, repeater, bridge, router, modem, akses dan akses point. Yang pertama yaitu kabel. Kabel merupakan media transmisi data dalam jaringan komputer yang termasuk ke dalam kelompok media atau guided transmission data. Setiap kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang berbeda, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu koaksial, yang kedua twisted pair, yang ketiga yaitu fiber optik. Pertama yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki beberapa lapisan. Masing-masing lapisan memiliki peran yang berbeda dalam melindungi inti cord. Yang kedua yaitu twisted pair kabel. Kabel ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu slided yang memiliki selubung pembungkus. Yang kedua yaitu unslided yang tidak memiliki selubung pembungkus. Kabel ini menggunakan konektor seri RG dan tergantung dari jenis kategorinya. Untuk kategori 2 menggunakan RG11, sedangkan untuk kategori 5 ke atas menggunakan RG45. Spesifikasi kabel ini adalah: yang pertama yaitu harganya yang murah. Yang kedua itu mengandung 2 kabel tembaga yang berbeda, dapat membawa data pada kecepatan 64 kbps sampai dengan 100 mbps. Dapat digunakan untuk membawa data dan suara, yang biasanya digunakan pada telepon. Selanjutnya yaitu fiber optik. Kabel ini memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal. Sering dipakai sebagai saluran backbone karena kehandalannya yang tinggi dibandingkan dengan koaksial kabel atau kabel UTP. Kabel ini tahan dibandingkan dengan Spesifikasi kabel ini adalah ukurannya yang sangat kecil seperti rambut, terbuat dari kaca atau plastik, mempunyai bandwidth dan kecepatan yang sangat tinggi, menggunakan cahaya untuk membawa data. Datanya tidak dapat terganggu oleh bumi. Berdasarkan sumber cahaya yang masuk pada port FO, kabel FO dibagi menjadi 2, yaitu multimode dan single mode. Selanjutnya yaitu Ethernet card. Ethernet card sering disebut dengan kartu jaringan atau NIC. Network Interface Card adalah sebuah hardware komputer yang memungkinkan untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Cara kerja Ethernet card berdasarkan broadcast network. Selanjutnya yaitu hub atau switch. Hub atau switch sering disebut dengan konsentrator. Switch merupakan kemampuan konsentrator yang memiliki manajemen. Switch merupakan kemampuan untuk Switch merupakan memiliki kemampuan manajemen. Switch merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan manajemen grafik data lebih baik dari hub. Perbedaan hub dan switch terletak pada bagaimana paket yang dikirim dalam proses tersebut. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang bekerja pada osi layar 2, yaitu data link layer. Switch berfungsi sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan komputer. Fungsi utama switch yaitu yang pertama address learning.
meneruskan atau menyaring data frame. Looping avoidance. Hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada osi layar 1, yaitu physical layer, sehingga hub berfungsi sebagai penyambung atau konsentrator saja. Fungsi hub antara lain adalah: yang pertama yaitu memfasilitasi penambahan atau pengurangan work relation. Yang kedua yaitu menambah jarak network. Yang ketiga, menyediakan atau memfasilitasi fleksibilitas dengan mendukung interface yang berbeda. Yang keempat, menawarkan filter atau toleransi. Yang kelima, memberikan manajemen yang tersentralisasi. Selanjutnya yaitu repeater. Fungsi utama dari repeater adalah memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari segmen kabelan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Dengan cara ini, jarak kabel dapat diperjauh. Perangkat repeater harus ada dua alat, yaitu untuk menerima sinyal dari server klien dan untuk menyebarkan lagi sinyal, atau bisa sebagai alat penguat sinyal. Fungsi repeater diantaranya: yang pertama, untuk mengoper data daerah-daerah yang sinyalnya lemah dari server. Yang kedua, untuk memperjauh jangkauan sinyal dari server. Yang ketiga, mempermudah akses sinyal Wi-Fi yang berasal dari server. Selanjutnya yaitu bridge. Fungsinya sama dengan repeater, tetapi lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan internet berbeda dengan internet broadband. Bridge mampu memisahkan kesebagian dari perangkat grafis karena mengimplementasikan mekanisme frame tethering. Mekanisme ini umumnya sebagai store dan forward. Bridge dapat digunakan untuk mengkoneksikan network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda. Bridge dapat mengetahui alamat masing-masing komputer di masing-masing sisi jaringan. Router merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada osi layar 3, yaitu network layer, ataupun perangkat komputer yang tugasnya menyampaikan paket data melewati jaringan internet hingga sampai ke tujuannya. Pada layar ini sudah dikenal pengelamatan jaringan menggunakan IP address, di mana router berperan penting sebagai atau penerus paket data antar dua segmen jaringan atau lebih. Router berfungsi utama sebagai alat penghubung antar dua atau lebih jaringan komputer untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perbedaan router switch yaitu kalau switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu jaringan LAN. Router mampu mengirimkan data atau informasi dari suatu jaringan ke jaringan lainnya yang berbeda. Router hampir mirip seperti bridge, tapi tidak sepintar dan fleksibel bridge. Router mengetahui alamat masing-masing komputer di lingkungan jaringan lokal. Dapat menerjemahkan informasi dari LAN dan internet, mencari alternatif jalur yang terbaik untuk mengirimkan data melewati internet. Dilihat dari fungsi yang digunakan, untuk saat ini terdapat dua frekuensi yang umum digunakan oleh access point, yaitu frekuensi 2,4 GHz sampai dengan 5,8
GHz. Kedua, frekuensi ini di hampir seluruh dunia dibebaskan untuk penggunaan umum. Pada tanggal 15 Juni 2009, Kominfo telah membebaskan frekuensi 5,8 GHz untuk digunakan oleh pelayanan wireless broadband, karena sampai saat ini pengguna frekuensi 5,8 GHz belum sebanyak 2,4 GHz, maka frekuensi ini masih dapat mentransmisikan data dengan baik dengan interferensi. Sekian hafalan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.